Pemirsa, beberapa saat yang lalu, rekan Gustaf Aulia sempat mewawancarai Duta Besar Indonesia di Kolombia, Michael Manufandu, soal kepulangan Nazarudin ke Indonesia. Dan berikut petikan wawancaranya. Baik, Pak Dubes, kami konfirmasi terlebih dahulu, apakah sudah tidak ada keraguan benar bahwa yang ditangkap adalah Pak Nazarudin? Iya, dia Nazarudin. Betul. Ketika di Cartagena ditangkap, apa yang Nazarudin sedang lakukan? Apakah di rumah atau di jalan atau bagaimana? Ya, dia ditemukan di jalan, tempat umum, lagi duduk, sehingga polisi-polisi yang menjaga keamanan di situ, ya melihat bahwa ini kenal orang ini karena orang ini jadi yang mendapat Interpol. Betul, yang mendapat Interpol Kolombia ya Pak ya? Ditemui dan ditanya identitasnya. Dia mengatakan bukan dia Nazarudin, tapi dia Syamsuddin. Lalu mereka minta paspor. Antara paspor dan wajahnya tidak sama, makanya terus mereka tahan dia. Dengan siapa Pak Nazarudin ditangkap saat itu? Tidak ada dengan siapa-siapa. Yang saya tahu dari polisi itu dia sendiri yang ditangkap, lalu dibawa. Baik, jadi tidak benar dia ditangkap dengan istrinya? Oh, saya tidak tahu informasinya dari mana, tetapi yang saya sendiri dengar dan saya lihat dan saya bicara itu dia sendiri, tidak ada orang lain. Apa barang bukti yang ditemukan saat Nazarudin dibawa ke kantor polisi di sana, Pak? Oh, tidak ada barang bukti, dia cuma dengan pribadi dia yang dia bawa. Dia tidak sempat membawa mungkin bukti-bukti yang selama ini pernah dia tunjukkan bisa mengungkap berbagai kasus, dia tidak bawa, Pak? Oh tidak sama sekali. Setelah Anda diberitahu bahwa Nazarudin ditangkap oleh polisi di Cartagena, kemudian Anda sendiri kapan mulai berangkat dan kemudian bertemu dengan Nazarudin? Jadi Nazarudin itu ditangkap oleh polisi, kemudian karena dia sakit, jadi mereka bantu dia untuk pergi pemeriksaan di klinik. Sampai agak pagi, lalu saya ditelepon. Saya ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa ada satu pejabat, ada satu orang Indonesia yang sedang ditahan dan orangnya penting. Lalu saya tanya, apa perbuatannya, narkotika atau kriminal? Mereka bilang tidak, dia masuk dalam kategori public bribery yang mereka dapat dari Interpol ini. Ya, jadi Anda bertemu di mana, Pak, dengan Nazarudin? Ya, saya bertemu di kantor polisi. Di kantor polisi di Cartagena ya, Pak? Ya. Apa yang Nazarudin katakan saat itu kepada Anda? Tidak ada. Tidak ada. Saya datang sebagai duta besar, saya beritahukan kepada dia, saya duta besar, saya punya tugas harus melindungi dan menjaga warga negara Indonesia yang ada di daerah prioritas. Apapun persoalannya dan bagaimanapun latar belakangnya dan statusnya. Itu aja. Ya, artinya Nazarudin tidak bicara misalnya menitipkan keluarganya atau mungkin dia meminta agar pemulangannya dijaga atau bagaimana, Pak? Sama sekali tidak? Ya, itu saja yang dia minta, supaya dia minta perlindungan dari duta besar dan dia mau ke Bogota supaya tinggal di embassy karena itu teritori Indonesia dan dia rasa aman. Saya beritahukan dia bahwa di bawah perlindungan polisi itu lebih aman lagi karena saya kenal kepolisian Kolombia, mereka sangat bekerja sama dengan baik, mereka sangat profesional, dan mereka akan melindungi dia, dan mereka berikan dia juga kebebasan. Baik, Pak Dubes, kemudian setelah ini apa prosedur selanjutnya, sehingga Nazarudin bisa segera pulang ke Indonesia? Karena Nazarudin itu tidak punya persoalan dengan negara Kolombia, dan dia tidak bikin persoalan dengan masyarakat di Kolombia, sehingga Kolombia itu hanya melaksanakan satu tugas yang secara internasional disepakati untuk bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan masalah kriminal dan ini mereka bantu jadi di situ. Nah, soal dia pulang dan tidak itu tergantung dari tim yang akan ditugaskan oleh pemerintah kita untuk menjemput dia. Nah, kewajiban kami di KBRI memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Baik, jadi tidak akan ada hambatan dari polisi Kolombia atau Interpol Kolombia untuk mengembalikan
Nazarudin ke Indonesia? Tidak ada, karena itu cuma soal prosedur saja. Pak Dubes, Anda tahu bahwa paspor yang digunakan oleh Nazarudin bernama Syarifuddin. Paspor itu keluaran Indonesia kah atau negara lain, Pak? Ya, Indonesia, karena saya sebagai duta besar itu saya minta dan dia kasih dan saya lihat semua. Artinya paspornya palsu ya, Pak? Kalau paspornya itu paspor asli dan benar, tapi isi dan orangnya memang tidak sesuai. Baik. Nah, kemudian tim yang sudah berangkat dari Indonesia sudah sampai dan sudah apa yang mereka lakukan setelah ketemu dengan Nazarudin? Sampai sekarang saya tidak tahu ada tim yang datang ke Kolombia. Artinya belum ada tim dari KPK, polisi Indonesia yang sampai ke sana, Pak? Tidak ada, sebab kalau ada yang datang saya akan diberitahukan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri kepada saya. Nanti statusnya itu dipulangkan deportasi atau ekstradisi, Pak? Ada dua, dijemput untuk pulang atau dideportasi. Tapi kemungkinan besar itu dijemput. Dan sudahkah ada keluarga Nazarudin yang menghubungi Anda, Pak? Ya, ada beberapa kali mereka tanya kesehatannya, mereka tanya kapan boleh mereka bertemu dengan bicara dengan dia. Siapa, Pak? Bilang, ya, dia sedang antara tempat dia tahan sementara dengan tempat saya agak jauh sekali, itu hampir ya dalam kota, memang itu dalam kota, cuma jaraknya agak jauh-jauh sedikit. Siapa, Pak, keluarga Nazarudin yang menghubungi Anda, istrinya? Ya, keluarganya itu saudara-saudaranya dan orang tuanya. Oke. Selain keluarga, selain pemerintah, apakah ada unsur partai mungkin di partai politik di Indonesia yang menghubungi Anda soal Nazarudin? Tidak ada. Sampai sekarang saya cuma berkomunikasi dengan media dan para media cetak dan media. Oke. Ketika Pak Menko Polhukam kemudian dengan pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri dan Menko Polhukam. Ya. Pak, ketika Menko Polhukam menelpon Anda, apakah ada pesan khusus dari Menteri atau mungkin dari Presiden sendiri yang ditujukan soal kepulangan atau keselamatan dari Nazarudin? Ya, saya dapat petunjuk bahwa Bapak Presiden minta supaya saya terus mendampingi untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga keselamatan yang bersangkutan. Saya bisa kembali ke Indonesia dalam tidak kekurangan apapun.